Puji Jehovah nang liha mano padagi jalan apa pamanuha insar Shalom, selamat pagi, salam sehat dan horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau disegarkan oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang cerah ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan hidup yang penuh kebahagiaan. Sebentar sebelum kami kembali beraktivitas, kami mau disapa dan disegarkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, diambil dari Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika dua pihak sedang mengikat suatu perjanjian, adalah hal biasa kalau ada kesepakatan yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Demikian halnya ketika Tuhan sedang mengikat suatu perjanjian dengan umat Israel yang masih tersisa di pembuangan mereka melalui Nabi Zakaria. Tuhan mengikat janji dengan umatnya. Janji itu adalah Allah akan menyelamatkan umat Israel. Allah akan membawa umatnya pulang kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu ke Yerusalem. Allah akan merubah nasib mereka, memperbaharui keadaan hidup mereka, dan menjadikan mereka hidup yang makmur dan sejahtera. Untuk menyambut keselamatan yang daripada Allah, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh umat Israel. Dan setidaknya ada dua hal yang harus dipenuhi mereka dan yang harus menjadi perilaku hidup mereka sehari-hari. Apa itu kedua hal itu? Yang pertama, berkata benar seorang kepada orang lain. Artinya, berkata benar seorang kepada orang lain, berhenti berbohong. Berkata benar seorang kepada orang lain, menanggalkan yang sudah menjadi kebiasaan mereka selama ini. Berkata benar seorang kepada orang lain, jangan menyebar hoax untuk alasan apapun itu, untuk tujuan apapun itu, dan untuk kepentingan apapun itu. Untuk hal ini, Tuhan Yesus begitu tegas mengingatkan dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37, demikian dikatakan Yesus. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kata yang tidak benar atau bohong dapat merusak hubungan dalam keluarga. Kata yang tidak benar atau bohong dapat merusak persahabatan. Kata yang tidak benar atau bohong dapat merusak ketenteraman masyarakat, dan bahkan kata yang tidak benar atau bohong dapat merusak dunia ini. Lalu yang kedua, saudara-saudara dan bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, supaya keselamatan itu benar-benar nyata dalam kehidupan umat Israel dan kehidupan kita, melaksanakan hukum yang benar. Kita sering mendengar istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini artinya sama dengan hukum yang tebang pilih, atau hukum yang tidak adil, atau hukum yang berlaku dengan curang. Tetapi yang diharapkan Allah dari setiap orang yang percaya, supaya keselamatan itu menjadi nyata dan mendatangkan kedamaian, mari laksanakanlah hukum yang benar kepada setiap orang, kepada siapapun itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, atas hari-hari yang cerah, atas karunia-Mu yang telah melimpahi hidup kami. Terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini yang mengajak dan mengajar kami supaya kami berkata benar seorang kepada yang lain dan mau melaksanakan hukum yang benar seorang kepada yang lain. Bila Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama kami, kami akan dimampukan dan kami akan kuat, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang mau melaksanakan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari yang cerah ini, bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap orang-orang percaya yang mau bekerja pada hari ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan semangat yang baru. Kami juga berdoa bagi setiap yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang berbeban berat, Tuhan tolong sehingga mereka terbebas dari beban hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menderita dan orang yang sedang sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka dapat bersukacita dan memperoleh semangat yang baru. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Kami berserah diri kepada Tuhan saja, dan terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.